Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang saya hormati Dr. Jasminto selaku Dekan FAI, yang saya hormati Bapak Umam selaku Kaprodi PAI, yang saya hormati Bu Laili Masmurah selaku Ibu TPA kami, dan yang saya hormati kedua orang tua kami yang telah membimbing kami sehingga kami dapat duduk dalam dunia perkuliahan ini, dan tak ketinggalan pula yang saya Abi Hanifuddin selaku pembuat atau pencetus program pencetus ini Hanifidah, dan dosen matkul media pembelajaran. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang media presentasi dalam pembelajaran. Nah, media presentasi ini sudah tidak asing dalam dunia perkuliahan, apalagi kita sudah jalani setiap hari. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang pertimbangan pelaksanaan presentasi. Kenapa sih harus dipertimbangkan? Karena kalau tidak dipertimbangkan maka akan ada sebuah kenjomblangan. Nah, yang pertama dalam melaksanakan media presentasi adalah tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini harus jelas. Mau buat apa nih presentasi ini, mau buat apa, mau buat siapa. Kedua, audien. Nah, audiennya mau siapa, jadi kita harus menyesuaikan audiennya seperti apa, audiennya siapa dan seperti apa. Nah, yang ketiga ada konten yang akan disampaikan. Nah, kita harus menyiapkan konten-konten yang akan disampaikan atau materi-materi yang akan disampaikan. Setelah kita menyiapkan materi, kita harus mengambil poin-poin penting yang ada di materi tersebut lalu dimasukkan ke media presentasi kita. Ya, yang terakhir ada waktu yang tersedia. Nah, ketika kita melaksanakan presentasi harus menyesuaikan waktu yang tersedia. Misal dalam perkuliahan kita dapatnya waktu itu hanya 15 menit atau setengah jam, maka kita harus memaksimalkan waktu tersebut. Jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan atau kurang dari waktu tersebut. Maka kita harus prepare terhadap apa yang akan kita sampaikan agar sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Nah, yang kedua kita akan membahas jenis-jenis media presentasi. Yang pertama ada PowerPoint. Nah, PowerPoint ini sudah kita lakukan atau sudah kita jalankan. Membuat PowerPoint ini ya tergantung kita maunya seperti apa. Mau seperti yang banyak fitur, nah kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur-fitur tersebut. Nah, dalam yang kedua ada video. Nah, kita bisa menggunakan video pembelajaran dalam presentasi. Nah, video pembelajaran ini sudah kita bahas pada waktu lalu bagaimana cara membuatnya. Terus animasi, kita bisa menggunakan animasi dalam menyampaikan materi-materi dalam presentasi. Nah, terus whiteboard atau papan tulis. Nah, kita bisa menggunakan papan tulis dan mencatat apa saja yang akan kita sampaikan atau mencatat poin-poin penting yang kita sampaikan, lalu kita jelaskan dan lain-lain. Terus merancang bahan. Merancang bahan ini yang pertama harus ada tujuan pembelajarannya, tujuan presentasinya apa. Seperti tadi yang menjadi pertimbangan yaitu mesti tujuan.
Jika nggak ada tujuannya maka akan tidak jelas alurnya kemana. Yang kedua, kumpulkan materi. Nah, setelah mendapatkan tujuan pembelajaran, kita harus mengumpulkan materinya. Nah, misal materi tentang sholat, ya kita harus cari tentang sholat, misal pengertian sholat, dalil sholat, rukun sholat, syarat sholat, yang membatalkan sholat dan lain-lain. Terus pilih media yang akan digunakan, yang seperti tadi PowerPoint, video, animasi, dan papan tulis. Nah, terus susun isi. Nah, setelah memilih media, kita masukkan materi yang telah kita kumpulkan tadi dalam medianya. Nah, itu tidak bisa dimasukkan semuanya, harus poin-poin penting atau poin-poin yang punya power, atau itu yang disebut PowerPoint. Terus yang terakhir, persiapkan diri. Nah, kita harus mempersiapkan diri dalam menyampaikan sesuatu, karena jika kita tidak prepare dalam sesuatu maka kita akan tidak pede atau tidak terlalu percaya diri dalam melaksanakannya. Nah, terus pelaksanaan media presentasi ini yaitu dalam dunia perkuliahan, dalam dunia pembelajaran SMA, mungkin untuk MTS atau SMP ke bawah masih jarang yang menggunakan media presentasi, PowerPoint, video, dan animasi, masih menggunakannya whiteboard doang kalau SMP ke bawah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang media presentasi dalam pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.